Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Zuliarni selaku dosen pengajar dari mata kuliah Kewirausahaan dan Rencana Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait laporan bisnis plan bootstrapping kreasi bisnis dari Cokoland. Pertama, terkait executive summary, Cokoland adalah usaha minuman coklat dingin berbasis bubuk coklat asli Indonesia yang dipadukan dengan topping melimpah dan varian rasa seperti matcha dan kopi, yang menyasar segmen menengah ke bawah. Cokoland menawarkan rasa yang dapat disesuaikan dengan harga terjangkau, dengan strategi pemasaran digital dan partisipasi bazar, serta dikelola oleh tim kecil secara rumahan. Usaha ini memiliki margin keuntungan tinggi hingga 110%. Cokoland berpotensi menjadi brand minuman kekinian favorit di Batam. Berikutnya bab 1 atau latar belakang. Cokoland merupakan usaha minuman berbahan dasar dari bubuk coklat asli Indonesia. Minuman ini dicampur dengan berbagai topping yang melimpah dengan harga yang sangat terjangkau. Cokoland dapat dinikmati oleh semua kalangan dan cocok di berbagai musim. Sebagai bentuk pengembangan usaha, kami menambahkan varian baru yaitu coklat dengan matcha dan coklat dengan kopi. Kombinasi ini dihadirkan untuk menjangkau tren rasa populer dan menarik lebih banyak pelanggan. Terkait identifikasi masalah dalam industri minuman coklat saat ini adalah kurangnya variasi rasa dan topping yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Produk yang beredar di pasaran cenderung monoton dan belum mampu mengakomodasi preferensi konsumen secara optimal. Selain itu, konsumen dari segmen menengah ke bawah masih kesulitan menemukan produk minuman coklat dengan kualitas baik namun tetap terjangkau. Lalu terkait ide bisnis kami yaitu Cokoland. Cokoland adalah usaha minuman coklat rumahan dengan bahan utama bubuk coklat asli Bandung dan aneka topping. Usaha ini punya potensi besar di Batam, terutama di event bazar kuliner. Untuk menarik lebih banyak konsumen, ditambahkan varian matcha dan kopi. Promosi dilakukan lewat media sosial dengan tim berisi 5 orang. Kemudian terkait bab 2 atau market outlook analysis. Yang pertama ada analisa industri. Terkait poin ancaman pendatang baru, tetap ada karena produk mudah ditiru dan modal awal rendah. Untuk bersaing, pemain baru perlu inovasi dan brand kuat. Pada poin ancaman produk pengganti, kasus seperti kopi, teh, atau boba menjadi ancaman. Jika lebih murah atau lebih menarik, konsumen bisa beralih. Cokoland menonjolkan kombinasi rasa unik yang sulit ditemukan pada minuman lain. Pada poin daya tawar pemasok, cukup tinggi karena bahan baku menentukan kualitas. Cokoland perlu menjaga hubungan yang kuat dan selektif untuk menjaga kualitas produk agar tetap terjaga. Pada poin daya tawar konsumen, memiliki tingkat tinggi karena banyak pilihan harga serupa. Cokoland harus mampu menjaga inovasi rasa, kualitas pelayanan, dan promosi agar tetap menjadi pilihan utama. Untuk poin intensitas persaingan yang ada, persaingannya terbilang ketat karena banyak pemain yang inovatif. Cokoland harus konsisten untuk memperkenalkan rasa baru, menjaga kualitas, dan memperkuat brand melalui pemasaran yang efektif. Berikutnya, poin analisis pastel. Pada faktor politik, analisisnya yaitu Cokoland belum mempunyai izin seperti sertifikat halal, namun sudah memperoleh dukungan dari program pemerintah melalui program WMK. Pada poin faktor ekonomik, target pasarnya untuk kalangan menengah mulai dari 10.000 hingga 18.000. Untuk harga bahan baku juga seperti bubuk coklat, susu kental manis, dan susu cair bisa berubah-ubah. Untuk aspek sosialnya, produk ini cocok untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan terdapat varian rasa kekinian seperti original coklat, matcha, dan kopi yang dapat dipilih. Untuk teknologi, promosi online yang dilakukan melalui media sosial, baik dari WhatsApp pribadi ataupun Instagram. Untuk aspek hukumnya, saat makan melakukan penjualan, Cokoland akan meminta izin kepada panitia setempat. Untuk lingkungannya sendiri, Cokoland memakai kemasan seperti cup plastik dan sedotan, namun belum fokus pada kemasan yang ramah lingkungan. Berikutnya ada analisis OWS. Untuk opportunities-nya, tren minuman ini kekinian, harga terjangkau dengan daya tarik visual dan estetika, serta segmen pasar yang luas. Untuk trends-nya, persaingannya tinggi, perubahan tren dan selera konsumen, fluktuasi harga bahan baku, serta ketergantungan pada konsistensi rasa. Dan kekuatannya yaitu bahan baku yang berkualitas, variasi produk yang menarik, harga terjangkau dan margin tinggi, target pasar yang luas, promosi aktif, serta memiliki legalitas usaha atau NIB. Untuk kelemahannya sendiri, persaingannya ketat, ketergantungan pada bahan baku yang berkualitas, serta musiman atau tren sementara. Untuk faktor SO-nya, ciptakan minuman kekinian dengan bahan berkualitas dan variasi menarik, manfaatkan estetika produk dan harga terjangkau untuk daya tarik semua kalangan, gunakan promosi aktif untuk menjangkau tren pasar. Yang kedua ada WO, yaitu diferensiasi produk untuk ikuti tren dan hindari musiman, cari alternatif bahan baku berkualitas untuk kurangi ketergantungan, dan gunakan estetika dan tren visual untuk menyaingi kompetitor. Untuk ST-nya sendiri, yaitu gunakan legalitas NIB untuk masuk pasar lebih formal, promosi aktif, serta manfaatkan margin tinggi untuk tahan fluktuasi harga. Untuk WT-nya sendiri, buat sistem kontrol kualitas untuk jaga konsistensi rasa,
lakukan riset pasar rutin untuk antisipasi perubahan tren, serta diferensiasi pemasok bahan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Susanti. Kepada Susanti, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ainun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung adalah bisnis lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau sangat mirip dengan target pasar yang sama. Kalau untuk nama pesaingnya itu ada es coklat impian, es coklat murah rezeki, coklat klasik tiban, sudut singkat coklat kopi, es coklat coklat time. Untuk pesaing tidak langsung adalah bisnis yang tidak menawarkan produk yang sama persis tetapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang serupa dari pelanggan. Yaitu nama pesaingnya ada Es Teh Indonesia, Kenangan, Kopi Kenangan, Cha Time, Kopi Janji Jiwa, Si Boba, dan Flores. Analisis pasar, yaitu market size. Pasar minimum kekinian di Indonesia tumbuh pesat, terutama di kota-kota besar seperti Batam. Cokolat memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan 3 varian utama, yaitu coklat, kopi, dan matcha. Minuman coklat digemari semua usia. Kopi menarik bagi usia 15-35 tahun. Kisaran harga itu 10.000 sampai dengan 18.000. Membuat cokolat menjangkau segmen menengah ke bawah secara luas, terutama di bazar dan event kuliner. Yang kedua itu market growth. Permintaan minuman kekinian meningkat pasca pandemi, didorong oleh konsumen generasi milenial dan Gen Z. Dengan harga kompetitif dan margin keuntungan hingga 110%, Cokolat memiliki potensi pertumbuhan signifikan lewat inovasi produk, digital marketing, dan ekspansi ke berbagai event. Tren pasar menunjukkan minat tinggi pada minuman yang unik, estetik, dan customized. Personalisasi topping dan visual branding di Instagram dan TikTok menjadi kekuatan utama. Keikutsertaan di event kuliner memperkuat interaksi langsung dengan konsumen dan memperluas pasar. Untuk bagian STP, yaitu segmentasi, ada segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Untuk targeting ada target utama dan target sekunder. Target utamanya yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa, serta keluarga di segmen menengah ke bawah yang gemar minuman kekinian dengan harga terjangkau dan variasi topping yang menarik. Target sekunder yaitu pengunjung bazar kuliner dan panggung media sosial yang mencari minuman inovatif dan unik, terutama varian matcha dan kopi sebagai pelengkap coklat. Untuk positioning ada 3. Pertama, coklat diposisikan sebagai minuman coklat kekinian dengan topping melimpah dan varian rasa inovatif yaitu coklat, matcha, dan kopi. Yang kedua, produk ini memberikan pengalaman rasa yang dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen, cocok untuk semua kalangan usia terutama segmen menengah ke bawah di Batam. Yang ketiga itu strategi pemasaran. Media sosial memanfaatkan Instagram dan WhatsApp untuk promosi dan berbagai testimoni guna meningkatkan permintaan produk. Personal selling, penjualan langsung oleh pemilik dan anggota tim kepada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu event, mengikuti berbagai event, bazar, dan festival untuk memperluas jangkauan pasar yang menyasar semua kalangan usia dan anak-anak hingga dewasa. Analisa nilai kompetitif atau diferensiasi target pasar merupakan elemen dasar yang harus dimiliki oleh setiap produk dalam suatu kategori agar dapat bersaing secara adil di pasar. POP mencakup fitur harga atau kualitas yang dianggap sebagai standar minimum oleh konsumen. Jika sebuah produk tidak memiliki POP, maka kemungkinan besar tidak akan dipertimbangkan sebagai pilihan oleh konsumen. Pertumbuhan pasar adalah keunggulan unik yang melekat pada suatu merek dan menjadi alasan utama konsumen memilih merek tersebut. POP memiliki nilai tambah yang membedakan produk dari para pesaing, baik dari segi manfaat, citra, maupun atribut khusus yang tidak dimiliki oleh merek lain. Validasi pasar, yaitu problem, market, produk, dan customer. Coklat hadir sebagai solusi atas kurangnya pilihan minuman coklat autentik dengan harga terjangkau, khususnya yang memadukan coklat lokal dengan topping menarik. Produk ini menyasar pasar luas dari anak-anak hingga dewasa yang dengan segmen ekonomi menengah ke bawah hingga atas. Di Batam potensi pasarnya besar karena banyak event dan bazar yang dihadiri berbagai kalangan. Produk coklat sendiri menggunakan bubuk coklat asli Bandung dengan berbagai topping dan terbukti mendapat respon positif serta mencetak keuntungan rata-rata Rp1.809.397 per bulan. Strategi promosi melalui media sosial dan interaksi langsung juga efektif dalam menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayas. Oke, terima kasih kepada Sandi. Berikutnya ada bab 3 tentang bisnis creation, yaitu pertama ada bisnis model kanvas dari kreasi bisnis. Yang pertama ada key partner. Key partnernya itu supplier bubuk coklat lokal Indonesia dan ada supplier susu cair dan susu kental manis.
Di key activitiesnya ada pengadaan bahan baku yang berkualitas dan proses produksi dan pengembangan produk. Di value propertiesnya ada penggunaan bahan lokal berkualitas tinggi dan varian topping yang berlimpah dan bisa disesuaikan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada program loyalitas dan diskon yang berkala. Selanjutnya ada dari pesaing langsung. Kayak partnernya itu ada supplier coklat dan supplier bahan baku lainnya. Selanjutnya ada dari BMC pesaing tidak langsung. Partner ada supplier bahan baku yang khusus, platform pelayanan pesan antar online, dan selanjutnya ada kayak activities, dimana riset. Ada riset dan pengembangan minuman baru, pelatihan staff, dan pengemasan konten. Bab 4 yaitu company overview. Yang pertama ada visi dan misi. Visi dari Coklat adalah menjadi brand minuman coklat kekinian terdepan di Batam yang dikenal karena berkualitas, inovasi, dan harga yang terjangkau. Untuk mewujudkannya, visi Coklat meliputi penyajian minuman coklat berbahan dasar coklat asli Indonesia dengan rasa autentik dan varian inovatif. Selanjutnya ada produk dan jasa. Produk utama Coklat adalah es coklat berbahan dasar bubuk coklat lokal yang dikombinasikan dengan susu dan es batu, menghasilkan rasa yang manis, kental, dan menyegarkan. Tersedia pula varian matcha dan kopi, serta berbagai topping seperti whipped cream, keju, Oreo, hingga biskuit regal. Selanjutnya ada brand identity, yaitu nama Coklat mencerminkan dunia coklat yang menyenangkan dan penuh variasi rasa. Konsep brand ini adalah minuman coklat kekinian dengan varian seperti matcha dan kopi, menyegarkan segmen seperti menengah ke bawah. Keunikan Coklat terletak pada kebebasan konsumen memilih topping dan varian rasa sesuai dengan mereka. Selanjutnya ada bab 5 yaitu business plan. Ada pembaruan pemasaran atau 7P. Yang pertama ada produk. Coklat menawarkan minuman coklat kekinian dengan varian rasa original, matcha, dan kopi serta berbagai topping. Selanjutnya ada harga atau price. Harganya mulai dari 10.000 hingga 18.000. Disesuaikan dengan varian dan topping. Selanjutnya ada bukti fisik, yaitu ada booth, kemasan yang menarik, dan akun Instagram yang aktif. Selanjutnya ada promosi, yaitu aktif di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan menggunakan konten produk. Selanjutnya ada tempat ini antara di bazar dan juga di area kampus. Selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu dikelola dengan 5 orang dengan tugas produksi, pengemasan, logistik, dan keuangan untuk menjaga operasional tetap lancar. Dan terakhir ada proses. Penyajiannya cepat dan higienis sesuai dengan SOP agar kualitas minuman tetap konsisten. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kailas. Pada Kailas dipersilahkan. Terima kasih kepada Fayaz. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana operasional. Tata kelola teh bakso coklat dimulai dari pengadaan bahan baku seperti coklat bubuk, susu, topping, dan kemasan yang dibeli dari pemasok lokal dengan survei harga dan pembelian bertahap sesuai kebutuhan lalu disimpan di lokasi produksi dengan kondisi higienis sesuai standar makanan dan minuman. Proses produksi meliputi peracikan es coklat, penambahan topping, dan pengemasan sesuai permintaan dan standar SOP. Hukum dan legalitas. Coklat memiliki NIB resmi terdaftar sebagai UMKM. Legalitas ini mendukung kepercayaan konsumen, kerjasama pihak ketiga, dan pengurusan izin lanjutan. Selanjutnya ada lokasi dan dana usaha. Produksi dilakukan di rumah sebagai tempat peracikan awal, penjualan difokuskan di area kampus dan event bazar. Jumlah tenaga kerja terdiri dari 5 orang dengan peran 1 anggota leader dan digital marketing 2, 1 orang owner dan financial accounting, 2 orang produksi dan logistik, 1 orang digital marketing 1. Selanjutnya adalah skala operasi dan jadwal produksi. Cokolan beroperasi sebagai usaha mikro kecil menengah dengan kepemilikan kelompok mahasiswa dan telah memiliki NIB. Model bisnis yang dijalankan adalah bisnis to customer melalui penjualan langsung di area kampus, event kuliner, dan bazar di Kota Batam. Sumber modal berasal dari dana kelompok dan dukungan program Kampus Merdeka. Jadwal produksi Cokolan dimulai dari Senin hingga Kamis dengan aktivitas persiapan bahan baku dan produksi untuk pre-order. Dilanjutkan Jumat untuk persiapan untuk booth dan pengecekan logistik, serta Sabtu hingga Minggu melakukan pre-order. Selanjutnya ada teknologi dan fasilitas produksi. Teknologinya terdapat beberapa peralatan seperti blender, cup salad, termos es, dispenser air panas. Promosinya juga menggunakan Canva, Instagram, dan WhatsApp. Analis penjualan lewat insight di media sosial. Fasilitas produksinya ada produksi terpusat di dapur tim. Peralatannya terdapat beberapa peralatan. Selanjutnya pengemasan dilakukan dengan standar kebersihan dan estetika. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Cokolan adalah usaha minuman coklat kekinian dengan konsep rasa dan topping sesuai selera konsumen. Produksi menggunakan bubuk coklat asli Bandung dengan varian seperti matcha dan juga dilengkapi dengan berbagai topping. Penjualan dilakukan melalui booth di event kampus dan bazar, serta pre-order via Instagram dan WhatsApp. Promosi dijalankan secara digital, sementara pengembangan produk rutin dilakukan untuk menyesuaikan tren pasar.
Selanjutnya adalah rencana keuangan. Biaya investasi awal dan modal kerja. Total modal pribadinya adalah 1 juta dengan kategori bahan baku minuman, topping, kemasan, operasional, cadangan tak terduga dengan totalnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah estimasi biaya produksi dan harga produk. Rincian estimasi biaya produksi yaitu dengan kategori bahan baku minuman, ada bubuk coklat, bubuk panca, bubuk kopi, es krim 3 sapi, susu UHT, toppingnya ada whipped cream, Oreo, keju. Selalu ada kemasan, cup dan tutup, pipet dan sendok, kantong plastik, selanjutnya ada operasional, es kristal, transport, dan biaya cadangan tak terduga dengan total 1 juta. Selanjutnya ada penetapan harga produk, yaitu jenis menunya ada es coklat basic seharga 10.000, es coklat plus 1 topping 11.000, es coklat extra topping 12.000, es coklat full topping 13.000, matcha basic 11.000, matcha topping 14.000, kopi basic 11.000, kopi topping 14.000. Selanjutnya ada HPP per cup dengan estimasi total produksi 200 cup adalah 5.000. Selanjutnya adalah proyeksi target penjualan dan margin. Target penjualan 20 cup per hari atau sama dengan 600 cup per bulan. HPP per cup adalah 5.000, penjualan 1 bulan 600 cup. BEP, untuk mencapai BEP-nya, maka penjualan harus dilakukan adalah 100 cup. Estimasi tingkat keuntungan, laba kotornya 2 juta, laba bersih 1 juta. Jangka waktu pengembalian modal adalah 5 hari dengan menjual 20 cup. Margin harga jual per cup yaitu 10.000, HPP 5.000, keuntungan per cupnya adalah 5.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Tahun pertama laba bersih 28.800.000, tahun kedua 34.560.000, tahun ketiga 41.472. Selanjutnya ada neraca sederhana total kas tahun pertama 20. Selanjutnya ada payback period. Dengan modal awal 1 juta, laba bersih tahun pertama 28.800.000, dengan BEP-nya adalah 100 cup, waktunya 5 hari. Financial ratio calculation, gross margin 50%, net profit margin 40%, return on assets 96,6%, payback period 5 hari. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Farah. Kepada Farah, disilakan. Baik, terima kasih kepada Kayla. Selanjutnya, slide ini saya menjelaskan pembagian tugas tim dan strategi pemasaran yang kami gunakan. Jadi di tim kami ada 5 orang. Yang pertama, Ainun sebagai leader sekaligus pegang digital marketing. Tugasnya ngatur strategi dan promosi. Kayla bagian owner dan keuangan, yang ngatur budgeting dan catatan keuangan. Farah dan Susanti fokus produksi dan logistik. Mereka yang nyiapin bahan, bikin minuman, sampai pengemasan. Terakhir ada Fa yang juga digital marketing, bikin konten promosi di medsos. Nah, untuk strategi pemasaran, kita pakai konsep 7P. Yang pertama dari produk, kita jual es coklat dengan topping macam-macam. Ada juga varian matcha dan kopi. Price-nya mulai dari 10.000 sampai 13.000. Plus kita jual lewat pre-order via WhatsApp dan Instagram. Promotion kita aktif promosi di media sosial dan juga ikut event-event. Tim dibagi sesuai tugas masing-masing biar lebih efektif. Proses kita udah pakai SOP supaya lebih cepat dan hasilnya konsisten. Dan yang terakhir, kita udah punya NIB kemasan menarik dan akun Instagram yang aktif buat branding. Baik, di slide ini kami tampilkan laporan transaksi dan laba rugi selama sebulan. Kita mulai dari modal pribadi 1 juta, lalu belanja bahan dan kebutuhan operasional bertahap. Penjualan pertama mulai tanggal 25 Juni 2025 dan terus berjalan tiap minggu. Total penjualan selama sebulan mencapai 3.090.000 dengan HPP 1.545.000. Jadi keuntungan bersihnya juga 1.545.000. Dari sini usaha kami sudah balik modal dan cukup menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi dan kesan serta pembelajaran selama menjalankan usaha ini. Kendala yang dihadapi yaitu pengelolaan waktu dan tenaga, keterbatasan modal, kendala cuaca. Kesan dan pembelajaran. Kami belajar membangun usaha dari nol, mulai dari produksi, promosi, sebagai evaluasi. Selanjutnya kami juga lebih paham digital marketing seperti bikin konten dan promosi di media sosial. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Cokolan berhasil berkembang meski bermodal terbatas dengan penjualan 390 cup dan keuntungan bersih 1.545.000 dalam sebulan. Untuk saran, kami disarankan menambah varian produk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, memperluas distribusi ke GoFood atau ShopeeFood, dan meningkatkan kemampuan digital marketing. Baik, slide ini berisi dokumentasi penjualan dan mulai dari poster, foto pembeli, bukti transfer, sampai testimoni konsumennya. Lampiran ini jadi bukti nyata aktivitas dan respon positif dari pelanggan.
Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Ainun Azizah. Baik, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.